Kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam berdasarkan sejumlah bukti. Lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 disebut berada di palung yang berarus kencang. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebut kapal selam yang membawa 53 prajurit TNI Angkatan Laut itu tenggelam. Bukti autentiknya berdasarkan penemuan tumpahan minyak dan serpihan. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti autentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala, kata Hadi dalam konferensi pers di Bali, Sabtu 24 April 2021. Selama 4 hari, TNI dibantu seluruh instansi terkait dan armada militer negara sahabat mencari KRI Nanggala 402. Sabtu dini hari kemarin, batas akhir dari ketersediaan oksigen di kapal selam itu jika terjadi blackout atau listrik mati. TNI Angkatan Laut bersama Polri, Basarnas, KNKT, dan BPBD, serta aset-aset negara sahabat seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia telah berupaya dan semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan KRI Nanggala. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam, jelas Hadi. Menurut penuturan kelompok ahli Gubernur Bali bidang kelautan dan perikanan I Ketut Sudiarta, lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Utara Bali merupakan wilayah transisi. Transisi yang dimaksud adalah antara paparan Sunda yang dangkal dengan paparan Sahul yang dalam. Laut Utara Bali itu termasuk kategori palung laut yang disebut sebagai palung laut Bali Flores. Itu menyambung sampai ke Laut Flores merupakan laut yang dalam, kata I Ketut Sudiarta. Sudiarta menjelaskan, laut dekat Selat Lombok kedalamannya hingga mencapai 1,3 km. Sementara itu laut di sekitar Celukan Bawang kedalamannya sekitar 700 meter. Karena itu semakin ke timur, laut tersebut semakin dalam dan masuk kategori palung laut. Akademisi jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian dan Universitas Warmadewa ini menjelaskan arus di Laut Utara Bali memang termasuk yang mendapat arus global sehingga relatif kuat dan memutar. Arus kuat itu karena adanya angin global ke Selat Makassar. Arus besar dunia ini dari Pasifik masuk ke Selat Makassar, terus ke selatan ke Selat Lombok, nanti masuk ke Samudra Hindia. Sekitar 10 hingga 20% arusnya ke timur, tetapi nanti memutar lagi masuk ke Selat Lombok, tutur Sudiarta. Namun dari semua itu ada harapan cadangan oksigen di kapal selam KRI Nanggala 402 dapat bertahan dalam waktu 5 hari jika tidak terjadi blackout di kapal selam. Kemarin saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal blackout. Tetapi ketika kapal ini tidak blackout atau memiliki kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari, kata KSAL Laksamana Yudo Margono. Yudo tidak bisa memastikan apakah kapal selam dalam kondisi blackout atau tidak. Menurutnya, tim dari Kopaska menyebut lampu di kapal selam tersebut masih terlihat menyala saat awal menyelam. Saya menduga kapal tidak blackout, tapi kalau saat menyelam blackout, kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau itu kelistrikannya hidup, bisa bertahan 5 hari. Ucap Laksamana Yudo Margono.